Audio roll, kamera roll. Limpedia Scene 1 take 120. And action. Penulis kenamaan Mahfud Ikhwan pernah bertweet lewat akun Twitternya yang berbunyi, "Orang yang baca buku self-improvement biasanya tak menyukai buku. Mereka hanya menyukai diri mereka sendiri." Diakhiri dengan emot menjulur lidah. Seolah ia menanggapi sinis mereka yang senang dengan bacaan self-improvement. Bahkan terkesan mengolok-olok. Emangnya ada apa dengan buku self-improvement? Inilah Limpedia. Latihan memperjuangkan dia. Salah ya. Inilah Limpedia. Lim Encyclopedia. Brought to you by Lim Production. Mengutip dari situs cambridge.org, self-improvement didefinisikan sebagai the activity of learning new things on your own that make you a more skilled or able person. Yakni aktivitas mempelajari hal-hal baru secara mandiri yang membuat Anda menjadi orang yang lebih terampil atau mampu melakukan sesuatu. Dan tentu sudah jamak kita ketahui bahwa self-improvement telah menjadi salah satu genre raksasa dunia perbukuan. Di banyak toko-toko buku dapat kita jumpai banyak buku bertebaran dengan tema senada. Seperti buku panduan self-love, self-talk, panduan sukses di umur 20, seni memahami diri sendiri, dan banyak macam lainnya. Dewasa ini, tren buku self-improvement menjadi salah satu bidang yang banyak diminati oleh Gen Z, seperti saya. Namun, pernahkah kita menanyakan hal ini pada diri kita? Seberapa banyak buku yang telah kita baca? Lantas, seberapa banyak perubahan yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah mencapai sesuatu setelah membaca buku self-improvement tadi? Kalau ternyata perubahan yang terjadi hanya sedikit atau bahkan malah nggak ada sama sekali, jangan-jangan kamu udah terkena illusion of progress. Illusion of progress merupakan sebuah ilusi yang membuat seseorang merasa dirinya telah berkembang, merasa telah banyak melakukan sesuatu, namun kenyataannya justru tidak melakukan apa-apa. Membaca buku motivasi atau self-improvement memang seolah menyenangkan. Sebagai pembaca, kita dicekoki untayan kata-kata semangat yang berkuar-kuar dari sang penulis buku. Pada bagian ini, sebuah ilusi menyelimuti kita dan terus-menerus merangsang pikiran kita untuk menyatakan bahwa setelah membaca buku ini kita telah melakukan sesuatu, kita telah melakukan sebuah pencapaian, kita seolah sudah berkembang, padahal itu cuma jauh di angan saja. Dikutip dari website amanat.id, L. Craig Head dalam artikel yang berjudul Perspectives on Self-Help and Bibliotherapy, You Are What You Read, yang diterbitkan dalam Handbook of Counseling Psychology, menyebutkan bahwa orang yang membaca buku motivasi memiliki masalah baru yang lebih parah dibandingkan sebelum membaca buku motivasi. Jadi, ada semacam pikiran overthinking yang muncul akibat apa yang dia lakukan saat ini berbeda dengan apa yang telah dituliskan dalam buku tersebut. Yang terjadi selanjutnya, mereka tak banyak bergerak dan lebih memilih berkhayal bersama kesuksesan. Kadang pun saya berpikiran, jika buku motivasi adalah sesuatu yang oleh banyak orang diasumsikan sebagai penawar kemunduran diri, sedangkan genre ini merupakan yang paling laris ketimbang yang lainnya, barangkali ini menjadi penanda bahwa sebetulnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang merasa dirinya pesakitan secara mental. Padahal sebetulnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat diri mereka maju dan berubah. Tapi mereka malah sibuk berkutat dengan teori-teori pengembangan diri yang bahkan tidak diimbangi dengan aksi. Pada akhirnya ya mereka tetap begitu-begitu saja. Kita tidak sedang membenci buku-buku motivasi di luar sana. Kita sedang mengingatkan bahwa kandungan buku-buku itu cuma sebatas teori yang tidak bisa begitu saja mengubah arah hidup kita. Lagi pula, isi buku motivasi, apapun temanya, hampir pasti berisi anjuran yang sama. Menjadi orang yang baik, melakukan hal positif, meninggalkan hal negatif, dan juga ending yang kerap mengatakan bahwa perubahan dimulai dari diri kita. Sampai sini, harusnya kita mulai menyadari bahwa membaca buku motivasi atau self-improvement hanyalah sebatas aktivitas pengantar saja. Sedangkan perubahan diri yang sejati ada pada diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dalam proses berubah, tentunya tidak mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan. Cobaan dan rintangan pasti akan juga berdatangan.
Barangkali disitulah yang namanya tantangan hidup. Tak selamanya kita berdiam diri dalam zona aman. Belantara kehidupan senantiasa menyuguhkan bermacam cobaan yang kadang terasa menyakiti kita. Tapi disitulah kita seharusnya bisa menyadari kebenaran dari ungkapan everything hurts you can strengthen you. Semua hal yang menyakitimu bisa membuat kamu menjadi kuat. Karena itu, cintai rasa sakit. Karena dari situlah kita bisa tumbuh dan berkembang. Adios.